Assalamualaikum kerabat Posasil. Posasil Channel kembali ke hadapan Anda untuk menjalin silaturahmi dimanapun kita berada. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Posasil Channel. Barus merupakan titik nol Islam di Nusantara. Proses masuknya Islam ke Barus diawali dari perjalanan para pedagang Arab yang berniaga ke Cina Tiongkok, dan mereka singgah terlebih dahulu ke Bandar Barus. Hal ini dikarenakan Barus merupakan komoditi terbaik penghasil kapur barus dan kempar pada masa itu. Misalnya kisah seorang pedagang Arab yang bernama Wahab bin Abu Kasbah. Mereka ingin berdagang ke Cina, namun singgah terlebih dahulu di Pulau Mursala yang letaknya di antara Pantai Barus dan Pantai Sibolga. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya ke Tulang Bawang Lampung, pusat pemerintahan Sriwijaya di Palembang, ke Brunei, dan selanjutnya ke Kanton Cina. Kisah yang lain diambil dari kitab sejarah Melayu yang menyebutkan bahwa pada abad ke-8 Masehi, di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau bertitah dan menyiapkan kapal dari Jeddah untuk mensiarkan Islam ke samudera. Kapal tersebut dinahkodai oleh Syekh Ismail beserta Fahri Muhammad yang mula-mula singgah terlebih dahulu di Bandar Barus. Syekh Ismail turun ke daratan untuk beberapa saat, kemudian bertemu dengan masyarakat setempat dan mereka berdakwah untuk menyebarkan syariat Islam di sana. Setelah dakwah mereka selesai, kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mencari samudera, tetapi mereka singgah terlebih dahulu ke Bandar Perla, Aceh. Kisah tersebut tentunya sesuai dengan jejak peninggalan peradaban Islam yang ada di Barus. Yang pertama, Makam Maligai yang terletak di desa Aidaka sekitar 5 km dari kecamatan Barus. Yang kedua, Makam Tuan Mahdum yang terletak di daerah perbukitan desa Patupangan Barus. Dan yang ketiga, Makam Papan Tinggi atau yang sering kita sebut dengan Tangga Seribu, yang terletak di atas bukit dengan ketinggian lebih kurang 720 meter dari atas permukaan laut. Dan pada makam-makam tersebut, yang mana pada setiap batu nisannya terdapat motif-motif Islami yang bertuliskan syahadat dan kalimat-kalimat tauhid. Walaupun Barus merupakan pintu masuknya Islam yang pertama di Nusantara, akan tetapi umat Islam di Barus pada saat itu tidak dapat membentuk suatu kekuasaan atau kerajaan Islam sebagai kekuatan politik, sehingga kekuasaan dan kesultanan Islam yang pertama ada di Perla, Aceh.